Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Irma? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Ibu Irma, hari ini kita sudah masuk pada pendampingan individu kelima. Dan pada pendampingan individu kelima ini merupakan pendampingan yang juga tidak lama lagi ya, karena untuk pendampingan individu itu hanya sampai pada pendampingan individu 6. Jadi ini pendampingan yang barangkali juga merupakan juga salah satu penting untuk kita lakukan, karena ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan dalam pendampingan individu kelima ini. Namun sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada Ibu Irma, kira-kira Ibu Irma sudah tahu apa saja yang akan dibahas pada pendampingan individu 5 ini? Terkait pendampingan individu 5 ini, fokus yang menurut saya akan dibahas itu terkait pelaksanaan coaching, kemudian tindak lanjut dari modul yang sudah dipelajari sebelumnya, karena kemarin di PI 4 sampai dengan modul 2.3, jadi kemungkinan hari ini adalah kita masuk pada modul 3.1 terkait aset, kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana merancang suatu program yang berpihak pada murid. Seperti itu Pak. Iya. Jadi benar sekali. Jadi pendampingan individu kelima ini salah satunya kita akan melakukan kegiatan coaching, dan juga tadi juga Ibu Irma menyampaikan bahwa dalam pendampingan individu kelima ini ada rancangan program yang berdampak pada murid, ya. Nah, mungkin perlu saya sampaikan kembali ya, untuk lebih jelas saya sampaikan kembali untuk poin-poin yang akan kita diskusikan pada pendampingan individu kelima, yakni yang pertama ini adalah tentang refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1 ya. Kemudian yang kedua, diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Yang ketiga, diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Berikut penilaian praktik coaching. Jadi ada 4 hal tersebut yang akan kita diskusikan pada pendampingan individu 5 ini. Nah, sekarang kira-kira sampai situ ada pertanyaan, Bu? Atau bagaimana? Belum ada pertanyaan Pak. Ya, belum ada pertanyaan ya. Oke, tapi sudah dipahami. Sudah Pak. Ya, oke. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan ke Ibu di pendampingan individu ini, pertama adalah tentang proses, ya, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Kemudian juga rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Jadi yang pertama, saya ingin Ibu menjawab dulu tentang apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Itu dulu yang dijawab. Silakan. Terima kasih untuk proses yang selama ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan. Itu kalau kita kaitkan dengan modul yang sudah kita pelajari, itu berarti kita sudah masuk di posisi modul 3.1, bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajar. Kemudian kita masuk di ini. Jadi kalau saya Pak, saya fokus itu untuk 1 bulan terakhir ini, bagaimana kemarin saya pada pelaksanaan penyelesaian modul di pemetaan aset itu. Jadi saya kemarin untuk 1 bulan terakhir ini bagaimana saya fokus melihat atau memantau langsung bagaimana aset-aset apa yang sudah ada di
terutama ada di sekolah saya ini di SDN 10 Bone Pantai. Kemudian terkait untuk modul 3.3 ini yang sekarang sementara berjalan, yaitu tentang bagaimana merancang program. Jadi saya fokus bagaimana saya dalam perancangan program itu saya fokus bagaimana mengangkat suatu program itu dampaknya nanti bisa bermanfaat untuk siswa itu sendiri. Kemudian rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, kira-kira bisa dijelaskan? Apakah sudah ditindaklanjuti atau bagaimana? Silakan. Iya, terima kasih. Terkait pendampingan yang kemarin itu untuk tindak lanjut yang sudah saya ini kan, kalau kemarin itu kan modul untuk pendampingan kemarin kan kita fokus ke bagaimana mengembangkan komunitas praktisi kalau tidak salah itu kemarin itu Pak. Silakan. Iya, jadi maksudnya kalau saya tidak salah ingat, untuk pendampingan kemarin itu bagaimana saya mampu mengimplementasikan kembali berhubungan dengan komunitas atau kombel seperti itu kan yang kemarin kita bahas di pendampingan kemarin. Kemudian pada penerapan praktik pembelajaran berdiferensiasi. Jadi apa yang saya sudah lakukan, setidaknya saya yang saya harus lakukan adalah bagaimana komitmen dengan apa yang sudah saya lakukan sebagai praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi saya komitmen dengan hal tersebut seperti itu. Dan kira-kira hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir apa saja, Bu? Silakan. Untuk capaian 1 bulan terakhir ini kaitannya dengan modul yang sudah saya pelajari itu, yang 1 bulan terakhir ini saya fokus bagaimana saya komitmen. Ketika modul itu saya pelajari, saya komitmen dengan penerapannya dan dampaknya itu untuk siswa itu berhubungan dengan pembelajaran. Yang pertama itu menerapkan budaya positif, kemudian bagaimana penerapan pembelajaran yang bisa memberikan kenyamanan kepada siswa. Jadi untuk 1 bulan terakhir ini itu yang saya jadikan tolak ukur suatu keberhasilan saya ketika saya mempelajari suatu modul, kemudian bagaimana saya mengimplementasikannya kepada siswa. Jadi itu yang saya untuk 1 bulan terakhir ini. Oke, baik ya Bu. Jadi terima kasih Ibu sudah menyampaikan beberapa apa yang sudah Ibu ketahui, kemudian juga termasuk praktik baik dan juga tindak lanjut yang sudah Ibu lakukan. Tadi Ibu menyampaikan dalam tindak lanjut tersebut itu Ibu sudah mengoptimalkan komunitas belajar. Dan mungkin Ibu juga tadi lupa menyampaikan bahwa pada pendampingan kemarin itu kita melakukan observasi, ya, observasi pembelajaran. Ya, saya yakin Ibu sudah melakukan tindak lanjutnya, cuma Ibu tidak sempat sampaikan. Ya, tindak lanjutnya di situ di tugas kemarin pada pada observasi itu kan adalah di mana CGP itu harus membuat video, ya, video pra dan pasca. Alhamdulillah tadi saya sudah cross check sebelum kita masuk pada diskusi. Alhamdulillah Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi tindak lanjut yang sudah Ibu lakukan itu adalah merupakan bagian tindak lanjut dari pendampingan individu 4, dan saya sangat apresiasi Ibu juga bukan cuma hanya melakukan tindak lanjut dari pendampingan individu 4, tapi juga sudah melakukan tindak lanjut
pada pendampingan-pendampingan sebelumnya. Seperti itu. Dan saya berharap Ibu akan selalu menindaklanjuti hal-hal yang perlu untuk ditindaklanjuti, khususnya untuk hal-hal yang diharapkan pada guru penggerak ini. Oke, baik ya Bu ya. Berikut, walaupun Ibu tadi sudah menyampaikan Ibu sudah melaksanakan praobservasi, kegiatan praobservasi dan juga observasi, yang sekarang ingin saya tanyakan, apakah Ibu sudah merampungkan hasil observasi tersebut atau merampungkan dokumen daripada kegiatan tersebut? Sudah ya Bu ya? Sudah Pak. Sudah ya? Melakukan dokumentasi dan video. Nah, untuk videonya itu jangan lupa dikirim setelah kegiatan diskusi ini. Kemudian juga untuk dokumen fisiknya lainnya, ya, fisik lainnya seperti lembar ataupun hasil observasi, itu juga dikirim ke saya dalam bentuk PDF, karena video tersebut itu akan saya amati dan kemudian akan saya lakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah yang sudah ada di panduan kami. Oke, baik Bu ya. Bisa dipahami atau ada pertanyaan sampai di situ? Ini Pak, kalau untuk dokumentasi dalam bentuk video itu yang akan dikirim ke Bapak itu, apakah sudah gabungan dari ketiga video atau? Kalau saya untuk videonya itu yang penting ada video pada saat Ibu melakukan pra dan juga ada video pada saat Ibu melakukan observasi. Entah itu Ibu gabung atau Ibu kirim satu-satu dalam bentuk link juga bisa. Kalau bisa Ibu kirim saja dalam bentuk link, ya. Jadi diupload saja di YouTube, jangan diupload di Google Drive ya. Di YouTube kemudian diatur privasinya. Oh, di PMM juga sudah. Oke, jadi saya tinggal minta linknya. Yang penting jangan lupa dibuka aksesnya. Seperti itu. Oke. Sampai situ ada pertanyaan lagi, Bu? Belum ada. Oke, baik ya, Bu ya. Jadi terima kasih dan sekarang kita akan berdiskusi lagi. Diskusi kita sekarang akan fokus pada penerapan aksi nyata modul 3.1. Ya. Jadi masih ingat Bu ya, modul 3.1 yaitu penerapan aksi nyata. Nah, penerapan aksi nyata pada modul 3.1, Ibu kira-kira masih ingat? Iya. Nah, di modul 3.1 itu kira-kira kita belajar tentang apa ya? Bisa dijelaskan sedikit? Untuk modul 3.1 itu pembelajaran itu kan terkait tentang pemimpin pembelajar. Saya mewawancarai kepala sekolah. Itu yang aksinya yang saya buat. Karena kalau 3.2 kan tentang aset, pemetaan aset. Tidak. Iya Pak, begitu, seperti itu. 3.3 kan tentang pemimpin dalam tentang kepemimpinan. Terkait tentang kepemimpinan. Pemetaan aset, modal aset. Program perencanaan program, terkait dengan program. Kalau 2.3 kan tentang coaching dan ini 2.3. Berarti 3.1 tentang itu pemimpin dalam pembelajaran. Apa? Ya. Iya. Nah, kira-kira apa saja yang dipelajari pada modul pemimpin dalam pembelajaran tersebut? Itu kan berhubungan tentang
bagaimana seorang pemimpin itu ketika berhadapan dengan suatu dilema etika, kemudian ada yang ketika permasalahan itu diperhadapkan dengan suatu masalah, apakah masalah itu mengarah ke dilema etika atau kebujukan moral, itu kan harus seorang pemimpin harus bisa benar-benar bisa memahami ketika masalah itu diperhadapkan. Jadi jangan sampai kita mengarah ke bujukan moral, karena itu kan sudah berhubungan dengan hukum segala macam. Kalau berhubungan dengan dilema etika kan berarti antara ada rasa keadilan dan keadilan kemudian melawan rasa, iya seperti itu kan. Itu yang saya tahu. Nah, ya oke, baik. Nah, sekarang kita kembali merefleksi ya proses pengambilan keputusan. Jadi ya yang sudah Ibu sampaikan tadi itu kan adalah materinya tentang bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan dengan memperhatikan tadi seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, 9 langkah dalam pengambilan keputusan, kemudian ada 4 paradigma, 3 prinsip, ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus diskusinya itu pada pengambilan keputusan. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, ya. Jadi pemetaan ini di sini pengertiannya luas, ya. Pengertiannya luas. Bagaimana hal tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Ibu? Terkait aksi nyata yang sudah saya buat ketika kaitannya dengan modul pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ketika kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran, itu kan saya mengangkat suatu permasalahan itu tentang diperhadapkan dengan siswa yang antara dinaikkan atau ditinggalkan. Jadi sementara dengan posisi siswa tersebut umurnya sudah melebihi dari umur yang sebenarnya usia SD. Jadi di situ gimana guru tersebut diperhadapkan dengan suatu dilema yang dia antara memilih antara melawan rasa kasihan kemudian rasa kasihan dan rasa keadilan, seperti itu. Kok saya cuma baca soal. Oke, berikut apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan dan perlu dievaluasi? Silakan. Kalau dari saya yang masih harus saya kembangkan itu, untuk saya pribadi, ketika saya diperhadapkan dengan bagaimana menjadi seorang pemimpin, jadi itu yang harus saya kembangkan adalah bagaimana saya harus benar-benar menjadi seorang pemimpin pembelajar itu harus bijak ketika berhadapan dengan suatu masalah. Jangan sampai masalah yang kita perhadapkan itu kita malah mengarah ke kebujukan moral, seperti itu. Jadi itu harus benar-benar saya harus bisa tahu menempatkan mana permasalahan yang berada di dilema etika dan mana permasalahan yang masuk pada kategori bujukan moral. Jadi itu harus saya kembangkan kemampuan saya untuk bisa memahami itu. Ya, apa hal yang menurut Ibu mendukung keberhasilan dari keputusan yang Ibu ambil? Menurut saya keberhasilan sudah saya lakukan terhadap keputusan terkait dengan modul yang 3.1 itu tentang kepemimpinan. Menurut saya yang sudah berhasil adalah ketika saya kemarin diperhadapkan dengan masalah itu, saya mampu berada di posisi dilema etika, mengkategorikan masalah tersebut pada posisi dilema etika, karena saya melihat posisi permasalahan itu antara dengan posisi masalah itu, jadi antara saya melawan antara rasa kasihan dan melawan rasa keadilan.
Seperti itu, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya lagi ya Bu ya. Adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Silakan. Kalau saya, Pak, pengalaman saya terkait materi itu dilema etika, kalau untuk saya itu di siswa itu dengan kalau yang sekarang ini Pak, yang baru-baru ini saya hadapi itu, saya berada di posisi waktu pas kenaikan kelas itu, saya waktu diperhadapkan dengan permasalahan di mana saya antara berada di pihak murid atau mungkin saya mengambil keputusan saya sendiri itu pada posisi kenaikan kelas itu, Pak. Itu kan sudah jadi keputusan, kami membuat rapat, kemudian kepala sekolah menyerahkan kepada kami guru-guru terhadap siswa yang antara dinaikkan dan ditinggalkan. Jadi kan keputusan dikembalikan ke wali kelas. Jadi di situ saya juga mengalami dilema. Sementara kan di posisi sebenarnya kan siswa tersebut ketika melihat kriteria kenaikan kelas itu kan yang bersangkutan belum bisa membaca, kemudian dari ketidakhadirannya juga banyak absen seperti itu kan. Jadi kalau dilihat dari kategori tidak naik itu dia masuk pada kategori tidak naik kelas. Sementara kan di satu sisi kita sebagai guru kelas 1 yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, kemudian di pembelajarannya itu berada pada transisi PAUD, itu kan sebenarnya kan siswa itu tidak bisa ditinggalkan karena kan mengingat fase mereka itu kan fase A yang nantinya kan yang menyambung ketidakmampuan mereka dalam belajar itu kan ada guru kelas 2. Sementara tapi mengingat siswa tersebut kan memang belum ada yang memang sama sekali dia tahu pada kognitifnya itu. Jadi di situ saya jadi merasa dilema antara mematuhi aturan yang sebenarnya dikembalikan kepada siswa itu yang tidak ada yang dia tidak bisa dalam kognitifnya masih di bawah. Sementara kan di satu sisi juga kita bertentangan dengan aturan bahwa itu siswa kelas 1 itu masih dalam transisi PAUD itu kan. Jadi masih fase A itu yang harusnya melanjutkan pengetahuan itu kan sebenarnya kelas 2. Jadi itu yang saya merasa dilema etika. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya Bu ya. Apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Kalau menurut saya yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu berhubungan dengan permasalahan yang saya hadapi, karena kan di situ berhubungan kalau dikembalikan ketika prinsip, jadi saya masuk pada kategori antara rasa kasih sayang melawan rasa keadilan seperti itu. Jadi saya rasa keputusan yang saya ambil pada saat saya diperhadapkan pada permasalahan seperti itu, saya rasa itu sudah tepat saya lakukan. Oke, sekarang berikut ya Bu ya. Apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Berbicara tentang evaluasi, sebenarnya masih terkait permasalahan itu sebenarnya masih ada beberapa hal yang memang harus saya kaji atau saya evaluasi terkait keputusan yang sudah saya ambil, walaupun sebenarnya karena kan keputusan akhirnya itu siswa tersebut tidak, akhirnya kan beberapa yang satu naik, yang satu ditinggalkan. Jadi di situ ketika saya kaitkan dengan modul yang saya pelajari, ternyata masih ada kekeliruan yang sudah saya lakukan terhadap tindakan yang sudah keputusan yang sudah saya lakukan tersebut. Jadi masih perlu diperbaiki untuk diri saya. Seperti itu. Baik ya Bu ya, terima kasih atas jawabannya.
Dan saya mungkin tidak perlu untuk menanggapi jawabannya Ibu, karena jawabannya Ibu itu adalah berdasarkan pengalaman dan berdasarkan yang Ibu sudah pelajari. Nah, sekarang kita kembali diskusi tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, jadi Ibu di sini akan saya ajak fokus pada program yang berdampak pada murid. Nah, pertanyaan sebelum kita masuk pertanyaan, saya mungkin ingin menanyakan dulu ke Ibu, kira-kira di sekolah ini sudah punya rancangan program atau tidak? Atau belum? Iya, terima kasih. Terkait program yang sudah di sekolah itu sudah ada program yang sudah direncanakan yang insya Allah nanti akan saya terapkan di sekolah saya di SDN 10 Bone Pantai ini. Itu program sekolah atau program sendiri? Kalau itu untuk program saya sendiri. Oh, program sendiri. Kalau program sekolah Kalau ada program tidak? sekolah ada. Iya, memang sudah dijalankan. Ya. Ada ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah rancangan program ataupun program yang sudah dijalankan di sekolah itu sudah berpihak kepada murid? Kalau program yang sudah yang dijalankan di sekolah ini, menurut saya itu sudah menunjukkan bahwa program itu sudah berpihak kepada murid. Nah, sekarang apakah Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Terima kasih. Saya alhamdulillah sudah membuat suatu rancangan program yang insya Allah dampaknya itu untuk murid itu sendiri. Bisa disebutkan apa sih nama program? Oh ya, untuk program yang saya rencanakan itu berkaitan dengan literasi, dengan yang saya berikan nama pendeknya itu adalah Gelisa Sehari, Gerakan Literasi Membaca Setiap Hari. Nah, bisa dijelaskan apa tujuan daripada program yang sudah Ibu rancang dalam kaitannya terhadap murid, dan apakah sudah ada indikator ketercapaian tujuannya? Ya, untuk terkait program yang saya rencanakan itu, saya tertarik mengangkat suatu program yang berkaitan dengan literasi, karena itu kan saya hanya bisa dikatakan melanjutkan atau Minum air dulu. biar coba ada di dewan guru saya. Cut dulu. Iya. Tiba minum air. Tapi kok saya. Iya. Air dulu. Sekarang pertanyaan berikut adalah, apakah keseluruhan proses sudah sesuai untuk mencapai tujuan pada murid? Menurut saya Pak, terkait prosesnya itu menurut saya sudah sesuai dan untuk ketercapaian kepada siswa saya sendiri. Nah, kira-kira dukungan apa saja yang Ibu perlukan untuk dapat menerapkan program yang sudah Ibu buat? Terima kasih untuk dukungan yang saya butuhkan dalam untuk mewujudkan program yang sudah saya buat itu. Yang pertama adalah dukungan dari sekolah itu sendiri, yang pertama kepala sekolah, kemudian kolaborasi antar guru, kemudian siswa, dan yang lebih utama adalah dukungan dari orang tua. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat? Menurut saya tantangan saya itu ketika mewujudkan program saya itu adalah berhubungan dengan aset atau modal sekolah itu sendiri. Itu kan kalau berhubungan dengan literasi itu kan berarti berhubungan dengan pojok baca, kemudian perpustakaan, buku-buku di perpustakaan. Sementara kan kenyataannya kan buku-buku di perpustakaan itu sangat kurang, sangat minim, seperti itu.
Nah, sekarang pertanyaan berikut lagi, kira-kira bagaimana Ibu dapat menghadapi tantangan tersebut? Iya, dalam menghadapi tantangan, yang pertama adalah optimis dulu bahwa program itu bisa terwujudkan, bisa direalisasikan dengan mengutamakan itu. Saya harus banyak berkomunikasi, kemudian untuk mewujudkan tantangan itu adalah dengan bagaimana yang menjadi tantangan itu bisa saya atasi. Itu dengan kalau berhubungan dengan pojok baca berarti saya harus berkolaborasi dengan rekan guru yang itu kan nanti berhubungan dengan keuangan sekolah. Kemudian kalau buku kan berarti berhubungan dengan nantinya saya harus kolaborasi dengan kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah bisa berkonsultasi dengan pihak dinas bagaimana bisa mengadakan buku-buku yang ada di perpustakaan yang sangat minim. Oke, baik ya Bu ya, terima kasih. Jadi untuk sesi diskusi tentang rancangan program yang berdampak pada murid itu selesai, dan sekarang kita akan diskusi lagi yang fokus pada perkembangan komunitas praktisi. Ya. Nah, sekarang sebelum saya bertanya, perlu saya sampaikan bahwa dalam diskusi komunitas praktisi ini adalah merupakan bentuk implementasi dari rencana di Lokakarya 2 untuk berbagi ke rekan sejawat. Jadi barangkali Ibu masih ingat di Lokakarya kedua itu kan kita pernah ada suatu tugas untuk membuat strategi dalam berbagi ke rekan sejawat, ya kan? Dan juga ada suatu tugas untuk merintis komunitas belajar atau komunitas praktisi. Nah, jadi komunitas praktisi atau komunitas belajar itu adalah dua nama yang berbeda tapi punya tujuan yang sama. Tergantung dari itu fokusnya kemana. Kalau yang dimaksud komunitas praktisi di sini adalah komunitas praktisi yang bergerak di bidang pendidikan atau bergerak di masalah peningkatan kualitas murid. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah dan sekitarnya? Jika ada, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak Ibu? Atau belajar Ibu ya? Iya, terima kasih. Terkait komunitas praktisi atau komunitas belajar, pertama saya kan kalau untuk berbagi pemahaman dengan siswa itu memang dengan guru itu alhamdulillah saya berusaha bagaimana materi atau ilmu yang saya dapatkan dari CGP ini saya berusaha mengimplementasikannya ke rekan-rekan walaupun tidak dalam bentuk forum resmi seperti itu, hanya misalnya kalau kita dalam keadaan kumpul itu apalagi tentang pembelajaran di kelas itu alhamdulillah saya berusaha bagaimana ilmu yang saya dapatkan itu yang saya tahu saya bisa berbagi dengan mereka. Kemudian terkait komunitas di sekolah ini memang sudah ada komunitas belajar itu dan sudah terdaftar di PMM. Tapi untuk sebenarnya kalau aktif dengan tidaknya itu sebenarnya kami sudah berusaha di sekolah itu berusaha di tiap kesempatan itu bagaimana ada permasalahan yang kami peroleh itu kami sama-sama di Dewan Guru itu ada ini, tapi memang untuk resminya di ini itu memang tidak ini Pak. Kemudian untuk komunitas belajar itu kan karena kebetulan saya juga sebagai ketua KKG, jadi itu juga sudah saya daftarkan di PMM. Kemarin juga untuk komunitas kami itu sudah jalan di bulan kemarin itu Pak. Jadi terkait tentang bagaimana permasalahan tentang proses pembelajaran terkait dengan perangkat pembelajaran yang diperlukan guru di dalam kelas. Jadi intinya di sekolah sudah ada komunitas belajar, ya. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya lagi adalah apa saja perubahan menyenangkan yang Ibu alami dari rekan di komunitas praktisi tersebut? Kalau saya pribadi yang berubah itu kalau dikembalikan ke diri saya berusaha bagaimana bisa berkolaborasi dengan baik dengan rekan-rekan, baik itu rekan guru yang ada di sekolah maupun sesama komunitas guru yang ada di komunitas saya KKG. Jadi di sini dengan adanya saya berada di pendidikan CGP ini, saya jadi lebih sering, lebih senang, lebih suka berbagi dengan teman-teman, baik itu
walaupun berbaginya tidak ini, jadi bisa sama-sama sharing itu. Saya sangat senang sekali berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Itu yang perubahan yang sudah saya dapatkan di ini. Komunitas. Komunitas. Berikut, apa rencana yang akan dilakukan di komunitas praktisi tersebut setelah program ini selesai? Itu juga yang sebenarnya jadi dilema saya juga, bagaimana saya bisa mengembangkan itu. Kan kembali lagi bahwa untuk yang bisa menggerakkan suatu komunitas itu, walaupun saya berada di posisi CGP, tetap kan kembalinya adalah kepemimpinan, seperti itu kan. Jadi yang kunci yang harus bisa saya capai itu adalah bagaimana saya menggerakkan komunitas itu, kemudian pimpinan juga bisa mampu menggerakkan itu. Jadi karena saya tidak mau terkesan saya seolah-olah mendahului apa yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang pimpinan, seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, sekarang apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi agar terus belajar bersama? Mungkin ada kaitannya dengan yang jawaban saya tadi, bahwa dukungan itu adalah, yang pertama adalah berhubungan dengan pimpinan, itu yang menjadi dukungan penuh. Kemudian dukungan dari rekan-rekan guru. Jadi jalannya suatu komunitas itu tetap kembali lagi ke kolaborasi antara yang ada di komunitas, yang ada di sekolah itu, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat yang ada di sekolah itu. Jadi itu dukungan yang sangat diperlukan ketika komunitas itu bisa hidup atau tidak, aktif atau tidak. Oke, baik ya Bu ya, terima kasih. Jadi selesai untuk percakapan kita di diskusi tentang komunitas praktisi. Nah, berikutnya kita lanjut pada sesi dialog pasca observasi pembelajaran. Nah, jadi pada sesi ini perlu saya sampaikan untuk Ibu bahwa di sesi ini saya akan melakukan penilaian ataupun penilaian terhadap Ibu dalam melakukan coaching, khususnya untuk kegiatan Ibu dalam mengcoaching rekan sejawat pada tahapan pasca observasi. Nah, kira-kira sampai situ ada pertanyaannya, Bu? Oke, jadi sudah jelas. Oke, jelas. Jadi setelah ini saya akan mengamati Ibu dalam melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat. Oke ya Bu ya. Jadi sekarang silakan Ibu persiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan pada kegiatan pasca observasi. Untuk itu saya berikan kesempatan Ibu untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. Silakan. Oke, kita lanjut lagi ya Bu ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk pada sesi untuk akhir pendampingan. Jadi yang mungkin di sesi ini yang perlu saya ingin diskusikan ke Ibu adalah tentang refleksi saat pendampingan. Ya. Jadi yang pertama ingin saya tanyakan ke Ibu, yang pertama adalah tentang setelah menjalani program guru penggerak ini, apa hal yang menurut Ibu paling kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Dari materi modul 1, 2, dan 3 itu yang benar-benar melekat di hati dan pikiran saya, memang saya terapkan, saya komitmen dengan penerapannya, adalah pembelajaran itu yang berpihak pada murid, kemudian bagaimana menerapkan budaya positif, itu merestitusi siswa, 3 restitusi seperti itu yang menurut saya yang sampai dengan sekarang dari berapa modul paling Arti dari 3 modul yang Ibu pelajari atau dari 10 submodul ya? Iya, kemudian itu yang Ki Hajar Dewantara paling dikuasai itu adalah 3 tadi. 3 tadi ya. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian kedua tentang pemberian hukuman ya. Iya, hukuman restitusi atau restitusi ya. Baru dengan konsep ataupun teori dari Ki Hajar Dewantara atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Oke. Berikut materi apa yang Ibu rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam? Menurut saya dari yang beberapa modul yang sudah saya pelajari itu, yang sampai sekarang bikin saya bingung itu adalah yang harus benar-benar saya pelajari itu yang materi
apa tentang dilema etika. Iya. Karena itu kan itu harus benar-benar dipahami, karena kan ketika berhadapan dengan masalah jangan sampai kita salah mengarahkan masalah justru masuk kepada kategori bujukan moral. Itu kan harus, jadi itu benar-benar harus saya pelajari bagaimana bisa apa membedakan mana yang dilema etika, mana yang ini bujukan moral. Oke, baik. Jadi materi dilema etika ya. Jadi pada modul pemimpin pemimpin pembelajaran ya, pemimpin pembelajaran, atau dalam topik pengambilan keputusan ya. Oke. Nah, baik ya Bu ya. Jadi saya sangat mengapresiasi hal-hal yang sudah Ibu pelajari dan juga hal-hal yang sudah Ibu kuasai di di kegiatan guru penggerak ini. Dan juga praktik-praktik baik yang sudah Ibu lakukan selama ini di guru penggerak. Nah, sekarang untuk pendampingan individu kelima ini kita akhiri. Namun sebelum saya akhiri, saya akan perlu menyampaikan ke Ibu tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan pada pendampingan individu 6. Ya, pada pendampingan individu 6 ini perlu saya sampaikan ke Ibu agar satu, menyebarkan kuesioner survei umpan balik 360 derajat sama dengan pendampingan individu ketiga kalau tidak salah ya Bu ya. Iya, kuesioner survei umpan balik 360 derajat sesuai peran dan jenjang yang diampu oleh CGP, dengan responden kepala sekolah, rekan guru 5 orang, dan perwakilan murid 5 orang. Kemudian kedua, mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Iya, jadi sama seperti lembar asesmen ataupun lembar survei yang disebarkan di PI berapa itu? PI 2 ya. Oke, di PI 2. Jadi 5 orang. Kemudian jangan lupa setelah sudah disebarkan lembar asesmen ataupun lembar kuesioner survei umpan balik, itu CGP membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari responden dan hasil asesmen mandiri. Jadi membuat refleksi tertulis. Jadi dari para responden dan hasil asesmen sendiri. Jadi dari guru penggerak juga. Penilaian diri dari guru penggerak asesmen. Iya. Jangan lupa pokoknya ada kolom-kolom pertanyaan yang ada di situ di dalam lembar survei atau kuesioner tersebut itu diisi ya. Iya, karena itu sebenarnya harus jawaban dari CGP. Kecuali ada lembar dari penilaian responden, itu harus memang benar-benar umpan balik dari rekan seperti itu. Jadi kalau ya dari CGP berarti umpan balik dari CGP. Kemudian mungkin juga akan ada format tentang lembar refleksi untuk keseluruhan responden seperti itu. Itu nanti di analisa kemudian tuliskan refleksi dari berdasarkan penilaian dari responden tersebut. Nanti dilihat di LMS format-formatnya itu Bu ya. Iya. Berikut kedua, kalau pertama itu kan kegiatan menyebarkan kuesioner ataupun kegiatan untuk melakukan penilaian berdasarkan survei umpan balik. Nah, berikut untuk kegiatan pemetaan aset. Jadi pada kegiatan pemetaan aset ini perlu Ibu siapkan sebelum PI 6. Yang pertama adalah menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Jadi yang pertama menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah, kemudian mengundang aktor, kepala sekolah, rekan guru, P6, murid, orang tua, kepsek, guru, murid, orang tua,
tokoh setempat dengan perwakilan gender. Tokoh setempat dengan perwakilan gender. Jadi kalau misalnya diadakan semua ya oke lah, baik. Pak, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya yang ada hanya kepala sekolah, rekan guru, murid, tapi harus ada juga dari orang tua. Iya, karena itu kan adalah memang apa ya? Memiliki peranan penting di sekolah. Seperti itu. Berikut membuat notulen hasil diskusi. Ya. Kemudian mengambil foto kegiatan juga jangan lupa. Dan terakhir mengumpulkan hasil pemetaan. Nanti di PI6. Jadi itu adalah pendampingan individu terakhir. Itu 5 tadi itu, bukan 5 ya. Yang akan diminta pada pendamping individu 6 itu adalah dokumen dari kegiatan pemetaan aset tersebut. Dan kegiatan pemetaan aset itu dilakukan sebelum B6. Sebelum BA. Ya, sebelum B6. Yang akan kami ya kumpulkan itu tinggal dokumennya. Sama dengan praobservasi, dengan observasi kemarin kan? Pada saat tidak. Tapi jangan lupa didokumentasi sama dengan video itu. Seperti itu. Jadi dokumentasi di situ. Selama ini belum ada tuntutan dokumentasi dalam foto video. Yang penting ada dokumentasinya, entah itu foto atau ya foto minimal kayak gitu. Kemudian jangan lupa notulen, karena notulen itu akan menceritakan ya jalannya kegiatan daripada kegiatan tersebut. Iya, seperti itu. Notulen dari kegiatan hasil pemetaan. Itu yang nantinya diserahkan ke Iya, begitu. Karena itu kan karena itu kan akan menjadi satu gambaran, satu laporan untuk kegiatan. Kalau jadwal diskusi berarti Diskusi itu silakan Ibu buat diskusi. Saya rasa mungkin tidak perlu harus didokumentasi. Cuma ya kalau Ibu ingin juga itu ada di terdokumentasi, ya silakan Ibu dokumentasikan dalam bentuk jadwalnya atau undangan silakan. Kan Baru juga perhatikan di LMS adakah tidak di situ pengisian jadwal. Cuma kalau tidak ada, berarti cukup untuk membuktikan bahwa Ibu melaksanakan kegiatan ini itu adalah jadwal. Atau boleh juga jadwal itu dia nanti akan terdeskripsikan di notulen. Tapi nanti diperhatikan lagi. Oke, sampai di situ ada pertanyaan, Bu? Berarti ini itu Pak, terkait itu yang pemetaan aset, berarti kan menghadirkan orang tua, berarti pelaksanaan maksudnya materi yang akan saya sampaikan di situ, apakah yang saya sudah buat di demonstrasi konstektual atau bagaimana? Sudah dilakukan? Iya. Oke, kalau sudah dilakukan, lihat di demonstrasi itu, kalau ada di situ penjelasan di mana tugas ini adalah merupakan tugas yang nantinya akan diperiksa di pendampingan individu 6. Kalau ada penjelasan seperti itu, berarti tugas di demonstrasi tersebut itu adalah bagian dari tugas pendampingan individu 6. Mes aja, Bu. Ya. Sudah merupakan bagian daripada pendampingan individu 6. Jadi tidak perlu lagi Ibu membuat kegiatan baru lagi. Jadi semua sudah jelas. Nah, jadi untuk pendampingan individu 6 individu 5 ini kita akhiri, dan sebelum saya akhiri saya mengucapkan terima kasih dulu untuk Ibu Irma yang sudah bersedia atas waktunya, dan juga permohonan maaf dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, mohon untuk dimaafkan. Dan demikian pendampingan individu 5 kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.